Ya, kita pada kesempatan ini kita melihat doa Yesus, ya, doa Yesus untuk orang-orang percaya, ya. Doa Yesus untuk orang-orang percaya. Kita lihat pertama dalam Lukas 22 ayat 31 sampai dengan 32. Kita baca sama-sama 31 sampai 32. 1 2 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa Yesus sendiri berdoa, ya, berdoa untuk orang-orang percaya. Ya, kita bisa lihat doa di sini Yesus berdoa untuk Petrus. Ya, dikatakan Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, jadi kita bisa lihat Yesus sendiri berdoa. Ketika Petrus ditampi oleh iblis, lalu Yesus berkata bahwa aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ya, jadi doa Yesus ini menegaskan bahwa dalam setiap orang percaya, ya, dalam setiap orang percaya menghadapi pencobaan, Yesus itu berdoa. Dan kalau kita melihat Yesus berdoa, ya, doanya supaya imannya Petrus atau iman orang-orang percaya itu tidak gugur. Nah, ini salah satu poin, ya, salah satu poin bahwa orang percaya itu imannya itu tetap terjaga, imannya itu tetap bisa terpelihara. Kenapa? Karena Yesus sendiri berdoa. Nah, apakah doa Yesus bisa tidak terjawab? Ya, apakah doa Yesus tidak berhasil? Itu tidak mungkin. Jadi kalau dalam menghadapi pencobaan pun orang percaya itu didoakan sendiri oleh Yesus. Artinya tidak bakalan ada orang yang percaya itu bisa gugur iman. Mungkin imannya pada waktu tertentu bisa ragu atau imannya bisa seperti hilang, tapi sebenarnya pada akhirnya iman itu tetap ada bagi orang percaya. Ya. Nah, ini kita melihat khusus Yesus berdoa. Ya. Di sini dia berdoa untuk keselamatan orang percaya. Jadi rupanya Yesus pun bukan hanya mati menebus dosa, tapi juga Yesus dia juga berdoa supaya umatnya, orang percayanya boleh bertahan dalam iman keselamatan itu. Ya. Nah, kalau Yesus berdoa tidak mungkin doanya itu gagal. Nah, oke, kita akan lihat kembali lagi dalam kitab Yohanes. Ya. Yohanes 17 ayat 20 dan 24. Ya, ini kita perlu paham supaya jangan ada yang ragu tentang keselamatan. Kalau engkau adalah orang yang sudah percaya, jangan pernah ragu untuk keselamatan Anda. Ya, kita baca ayat 20 sama-sama, 1 2 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku, dan yang telah engkau berikan padaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, ini lagi kita lihat di sini bahwa Yesus berdoa. Ya, dia berdoa ya untuk orang-orang yang percaya. Ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi orang-orang yang dilayani oleh para murid, ya, oleh orang-orang yang sudah percaya duluan, ya, itu didoakan oleh Yesus agar pemberitaan mereka itu, ya, dia berdoa khusus di sini untuk orang-orang yang percaya, yang mendengarkan berita Injil, ya, dari para rasul. Ya, jadi jangkauan doa itu benar-benar di sini kita melihat bahwa orang yang bertobat, yang percaya dalam pemberitaan itu, ya, itu didoakan, ya, didoakan oleh Yesus, ya. Jadi orang-orang yang petobat baru istilahnya, Tuhan Yesus doakan mereka. Jadi artinya bahwa orang kalau sudah percaya itu jelas ada dalam doa-doa Yesus. Ya, ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan padaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi ini juga doa. Ya. Jadi betapa kita melihat doa Yesus ini, ya, tidak mungkin gagal. Ya. Kalau Yesus berdoa untuk orang-orang percaya, ya, doa Yesus tidak gagal, berarti orang percaya juga tidak gagal. Ya. Karena doa Yesus tidak mungkin gugur, tidak mungkin tidak berhasil. Jadi kita lihat bahwa dalam keselamatan orang percaya itu benar-benar Allah pun campur tangan. Jadi kita melihat intervensi Allah melalui doa Yesus untuk supaya orang-orang percaya itu tetap dalam keselamatan. Ya, ketika dicobai, ketika dianiaya, Tuhan Yesus berdoa buat orang percaya. Jadi kita mulai di sini artinya bahwa kalau sampai Yesus berdoa, maka tidak mungkin orang-orang percaya itu pada keguguran iman, tidak mungkin. Ya. Jadi ini salah satu poin yang harus diperhatikan, bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Ya. Nah, kita lihat lagi dalam Yohanes 11 ayat 42. Ya, kita baca sama-sama 1 2 3. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Ya, jadi Yesus menyatakan bahwa dia selalu didengar oleh Bapa. Ya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi Yesus bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya menebus kita, lalu dia biarkan kita, ya udah terserah Anda selanjutnya untuk keselamatanmu. Ya. Itu tidak seperti itu. Kita melihat di sini, selain Yesus menebus kita, membayar dosa kita, dia juga turut untuk menjaga iman kita. Ya, dia juga terus berdoa. Ya. Dan kita lihat bahwa Yesus dikatakan dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dia menjadi apa? Pendoa syafaat buat orang-orang percaya. Jadi bagaimana mungkin kalau sampai orang percaya itu bisa gugur imannya? Ya, itu sangat tidak mungkin. Jadi kita melihat dari doa-doa Yesus ini, kita melihat bahwa orang percaya itu memang benar-benar aman. Ya, karena Yesus berdoa. Artinya di sini dalam menghadapi pencobaan-pencobaan, orang-orang percaya itu tidak pencobaan itu tidak melewati iman, kemampuan iman anak-anak Tuhan. Ya.
Jadi makanya ada firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu tidak melampaui kekuatanmu. Jadi ini dicamkan baik-baik. Apapun pencobaan yang kita hadapi, tidak pernah ada yang melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan membatasin. Jadi bukan pencobaan itu boleh bebas masuk sembarangan dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu mengatur. Ya, Dia mengatur sehingga pencobaan itu tidak melampaui kekuatan. Terus dikatakan bahwa pada waktu engkau dicobai, ya, Tuhan memberikan jalan keluar. Ya. Pada waktu engkau dicobai, Allah memberi jalan keluar. Ya. Sehingga kita tetap bisa berkemenangan dalam menghadapi setiap pencobaan itu. Ya. Apakah mungkin kita bisa kalah atau gagal dalam menghadapi pencobaan? Mungkin bisa sekali, dua kali bisa kalah. Sama seperti orang dalam pertempuran atau dalam perang. Mungkin beberapa ronde kalah. Tetapi ronde terakhir atau hasil akhir tetap menang. Ya. Nah, sekali lagi saya ulang bahwa dalam ronde-ronde tertentu mungkin orang percaya dalam pertempuran atau dalam pertandingan itu bisa kalah. Tetapi pada akhirnya hasil akhir dari pertandingan orang percaya itu tetap menang. Ya, tidak ada yang kalah. Maka firman Tuhan berkata kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Maksudnya ya pada akhirnya kita tetap menang. Ya, mungkin misalnya dalam pertandingan ada 12 ronde. Mungkin kita kalah di ronde pertama, ronde kedua. Tetapi nanti dalam berikutnya hasil dari pertandingan itu pada akhirnya tetap kita menang. Ya. Jadi ini luar biasa. Kenapa? Karena itu tadi ada Yesus berdoa. Ya. Yesus berdoa supaya anak-anak Tuhan itu tetap selamat. Ya. Nah, jadi ini mengenai doa, ya, ini mengenai Yesus berdoa untuk orang-orang percaya. Jadi kalau sampai Yesus berdoa dan di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin orang yang percaya itu bisa gagal dalam beriman. Ya, tidak mungkin ada orang percaya itu bisa gugur iman. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa bisa saja iman umat Tuhan kadang-kadang lemah. Kadang iman itu bisa kadang-kadang seperti lenyap. Tetapi sebenarnya iman yang sebenarnya tidak mungkin bisa lenyap. Dan mungkin dalam waktu tertentu iman itu seperti tidak ada. Tetapi sebenarnya iman itu selalu ada. Ya, selalu ada. Pada akhirnya muncul lagi dia untuk percaya. Jadi iman itu tidak pernah lenyap. Kenapa? Itu tadi sama seperti doa Tuhan Yesus kepada Petrus, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ya. Nah, kita melihat ketika Petrus dicobai, ya, dia menyangkal Yesus. Tetapi lihat ketika Petrus menyangkal, apakah berhenti imannya? Kan setelah itu kan dia insaf lagi. Dia bertobat lagi. Jadi ada kalanya iman orang percaya itu memang ada kalanya turun. Seperti seakan-akan hilang, tapi sebenarnya tidak hilang itu. Itu hanya dia nggak muncul saja. Karena tekanan sehingga iman itu seperti kelihatan tidak ada. Tetapi sebenarnya iman itu pada akhirnya selalu ada, muncul lagi dia dan dia tidak akan pernah gugur. Nah, karena inilah maka banyak orang kadang-kadang merasa bahwa berarti kalau keadaan iman seperti itu bisa turun naik lalu orang berpikir berarti kan keselamatan bisa hilang. Iman bisa turun naik, bisa pada waktu tertentu dia naik hebat kuat, tapi bisa pada waktu tertentu juga dia lemah turun. Bahkan kadang-kadang sampai pada waktu tertentu yang cukup lama kadang-kadang iman orang itu bisa seperti hilang. Tapi sebenarnya kalau orang itu memang sudah percaya dan sudah dipilih Tuhan, itu tidak bakalan bisa hilang. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ya, jangan sampai salah dalam kita
memahami tentang keselamatan kita, ya.